Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dan saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di kesempatan siang hari ini kita bersua di program Mitra Tani edisi hari Senin 18 Juli 2011 atau jika bertepatan di kalender 16 Sya'ban 1432 Hijriah. Dan selama nanti kurang lebih 1 jam ke depan, saya Isna Tazkiyah hadir kembali menyapa Anda semuanya untuk nanti masalah pertanian ya. Yang ingin bertanya tentang masalah pertanian, Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber kita, beliau Bapak Insinyur Triyono di 02716617749 dan di SMS 08139389.000. Sudah hadir di kesempatan siang hari ini dengan narasumber kita Bapak Insinyur Triyono. Kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar sehat? Baik. Alhamdulillah, agak sedikit serak-serak pilek. Tapi insya Allah masih semangat nih Pak. Semangat insya Allah. Iya. Dan nanti saudaraku seperti sudah saya singgung tadi ya, yang ingin bertanya langsung ya bisa di telepon 02716617749 dan melalui SMS 08139389.000 dengan mengetik MT spasi nama kemudian alamat Anda dan baru pesan Anda. Bagi Anda yang mungkin menanyakan tentang masalah hama atau penyakit, mohon untuk menyebutkan ciri-cirinya seperti apa, tidak dengan nama di daerah Anda. Baik, kita langsung bacakan untuk pertanyaan yang sudah masuk ke tanggal 4 Juli 2011. Anda Ibu Ruth di Solo, ini saya punya pohon mangga sudah 2 tahun ini tidak berbuah. Apa solusinya? Daunnya coklat-coklat nih. Ya, jadi mangga yang 2 tahun ini sebetulnya kalau dari biji masih lama ya. Ini perlu diketahui menanamnya dulu dari biji atau dari cangkok atau ukilasi, itu yang penting itu dulu. Kalau dari biji itu sekitar 6-7 tahun baru berbuah. Tapi kalau dari cangkok biasanya 3-4 tahun sudah berbuah, bahkan mungkin bisa juga 2 tahun. Kalau induknya itu sudah pernah berbuah. Ukilasi sekitar 4 tahun lah juga baru berbuah. Ini kalau 2 tahun belum berbuah. Cuma mestinya dipelihara yang baik supaya ya daunnya subur. Ini kalau daun yang kuning-kuning ini bisa jadi kurang pupuk. Oleh karena itu anjuran saya beli aja pupuk Ponska. Setiap pohon itu dikasih sekitar ya setengah on setiap 3 minggu sekali. Itu terus mestinya setelah dipupuk mestinya disiram. Pupuknya dengan jarak dari pohon itu sekitar 7-10 cm jaraknya. Tapi mungkin makin tua itu makin panjang atau makin lebar jaraknya atau dari pohonnya itu terus begitu. Jadi dipupuk seperti itu, nanti mudah-mudahan bisa subur dan ditunggu saja 3-4 tahun. Kalau 3-4 tahun itu belum berbuah, kalau itu dari cangkok dan dari ukilasi itu bisa diadakan perlakuan. Ini tanya lagi sebabnya apa begitu. Tapi kalau dari biji itu masih lama sekali, masih 6 tahunan lebih ya, itu biasanya baru berbuah. Demikian untuk diketahui ya. Ya, dan kemudian ada Ibu Anis di Kedung Galar, umur berapa kedelai bisa dipupuk? Dan saya punya tanaman terong, daunnya itu dikerumuni binatang kecil-kecil warna hijau dan daunnya lengket-lengket. Apa obat alaminya? Jadi untuk tadi pertama apa? Umur berapa kedelai, tanaman kedelai dipupuk? Kedelai itu pemupukannya sekaligus pada tanam ya. Jadi urea cukup 1 hektar itu 50 kilogram per hektar. Sedang TSP, KCL 75 kilogram masing-masing begitu. Itu semuanya dipupuk sekaligus. Kenapa sekaligus? Karena kedelai itu nanti pada umur sebulan itu ada bintil-bintil akar yang bisa menyerap nitrogen, katakanlah yang menjadi bahan pokok urea itu kan nitrogen itu bisa diserap dari udara. Jadi oleh karena itu pupuknya nggak begitu banyak seperti tanam padi, itu cukup 50 kilo
kilogram per hektar. Demikian untuk bisa dipahami. Kemudian terongnya tadi gimana pertanyaannya? Dikerumuni hewan kecil-kecil warna hijau dan Ya. daunnya menjadi lengket. Terong ini bisa disikapi dengan membuat obat alami dari dari cabai rawit. Ambil saja cabai rawit 200 gram, kemudian ditumbuk, kemudian terus dikasih air 1 liter begitu, terus didiamkan 1 hari 1 malam. Setelah itu disaring, saringannya, airnya, cairannya itu ditambah lagi 3 liter air. 3 liter air, terus ditambah 1 sendok makan deterjen. Itu nanti terus disemprotkan, itu bisa langsung disemprotkan kepada tanamannya, itu setiap minggu bisa, setiap minggu juga bisa, itu seperti itu. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Ya, baik. Dan kita ke telepon yang sudah masuk 661749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak jadi ya nampaknya. Ke SMS kembali ada. Tadi pertanyaan terong itu apa? Kok terong? Tanaman terong yang dikerumuni binatang kecil-kecil. Oh ya benar, sudah benar itu. Ya, ya. Kemudian ada Ibu Yatimin di Jenar, ini buah ceruk Bali saya busuk mengeluarkan lendir. Bagaimana mengatasinya? Jadi itu bisa disemprot. Jadi kemungkinan ini lendir ini kan dari penyakit ya. Penyakit itu bisa diberikan namanya benlat atau ditan. Kalau itu ada, syukur. Kemudian setiap minggu pertama itu ditan atau benlat tadi belikan aja ditanam di toko pertanian. Terus minggu kedua itu artinya pertama hari ini misalkan begitu, 1 minggu disemprot dengan obat dibuat sendiri yang sederhana, yang sering saya katakan jahe, kunir, dan laos. Nah, itu ditumbuk atau diparut masing-masing itu ya diambil sama aja, kira-kira secukupnya, karena yang akan diambil nanti cairannya, ya ekstraknya itu cuma 2 sendok makan. 2 sendok makan kemudian dicampur 6 sampai 8 liter air. Diaduk-aduk langsung bisa disemprotkan. Itu merupakan obat yang setiap minggu gonta-ganti. Minggu pertama obat tadi benlat atau ditan, kemudian kedua laos, kunir, jahe tadi. Itu demikian terus-menerus sampai 4 kali ya, atau syukur lebih nggak apa-apa. Itu nanti insya Allah akan sembuh itu. Ya. Iya. Kemudian ada Ibu Ana di Purwodadi, bagaimana cara menanam terong yang baik? Ya. Jadi pertama kali terong itu pilih terong yang bagus, yang tidak kena hama penyakit dari batangnya ya. Jangan beli terong yang dari pasar, itu yang betul-betul sudah matang. Terong yang matang itu sebenarnya ya tahulah. Itu tergantung jenis terongnya itu. Pokoknya yang matang, yang sudah masak betul. Kemudian dipetik kemudian dibelah, diambil bijinya. Biji yang bagus itu yang di tengah-tengah, ya, atau mungkin yang ujung lah begitu. Jangan ambil biji yang dekat pangkal cabang itu atau tangkai itu. Kemudian setelah diambil bijinya, biji itu dibersihkan. Bisa dibersihkan dengan air yang mengocor. Kemudian sebelumnya dikocori air itu dicampur sedikit abu bakar, supaya cepat hilang kotorannya atau lendir-lendirnya yang ada di situ itu. Kemudian dijemur. Nah, penjemurannya itu jangan langsung di sinar matahari. Diangin-anginkan saja sampai betul-betul kering. Ya, keringnya itu kalau seperti kita mengeringkan gabah itu ya, sekitar 10% itu malah yang bagus gitu. Nah, gabah itu yang umumnya kalau itu kan 12,5%, itu di 10 atau mungkin bahkan kurang, itu bagus. Kemudian setelah itu disemai saja, tapi juga bisa diperam dulu juga bisa, langsung disemai juga bisa. Cuma kalau diperam itu sehari semalam seperti ya dibasahi kemudian ditutup. Kalau ditaruh di kain atau di koran-koran itu bisa, itu sehari semalam begitu, kemudian baru disemai. Disemai itu disebar aja, tapi dengan media ini antara tanah dengan pupuk komposnya yang matang gitu ya,
itu 1:2. Maksud saya 2:1. 2 itu untuk tanahnya, 1 itu untuk pupuk komposnya atau kandang yang mateng, yang sudah diarak dengan halus. Jangan sampai nanti kasar-kasar itu dimasukkan, diikutkan untuk persemen itu. Nah, terus disirami terus, jangan sampai siramannya itu sekedar cukup basah saja. Nanti ditunggu sampai 20 hari kira-kira, biasanya sudah tumbuh bibitnya itu yang mempunyai daun kira-kira 2, 3, 4 itu ya. Itu sudah bisa dipindahkan. Dipindahkan langsung ke lahannya. Lahan itu bisa kira-kira jarak tanamnya dibuat gulutan. Gulutannya itu ya setinggi 15 cm. Kemudian lebarnya itu sekitar 100 sampai 125 cm lebarnya. Jarak tanamnya sekitar bisa 60-40, bisa 50 kali 50 cm jarak tanam terong itu. Panjangnya terserah sesuai dengan kemampuan punyanya lahan itu, panjangnya seberapa, bisa 5 meter, bisa 10 meter, itu tidak. Kemudian benihnya selalu juga harus airi, jangan sampai nanti ini benihnya barang yang masih muda itu tidak kena air, tapi jangan sampai juga banyak terlalu dilep lama, dilep terus disap gitu, itu caranya begitu kalau itu musim kemarau ini. Kemudian dipupuknya itu ya seperti anjuran pupuk biasa itu, TSP-nya itu sekitar 100 kilo per hektar, KCL-nya 75 kilo per hektar. Dipupukkan pada waktu bersama tanam. Setelah 2 minggu itu dipupuk ini 100 kg per hektar. Itu separuh daripada dosis. Kemudian setelah 4 minggu berikutnya dipupuk lagi 100 kg per hektar. Jadi ureanya 200, TSP-nya 100, KCL-nya itu 75. Itu seperti itu. Jadi tapi prinsipnya seperti itu, namun KCL bisa ditingkatkan sesuai dengan kondisi tanahnya masing-masing. Bisa seperti itu, insya Allah nanti 3 bulan itu sudah mulai bisa dipetik. Ya. Ya, baik. Dan saya beri kesempatan untuk Anda, saudaraku pendengar dan pemirsa MTA TV yang ingin telepon ya di 661749 atau yang menghadapi via SMS di 081393809000. Kita sapa yang sudah masuk di telepon. Baik, terima kasih, bisa dicoba kembali ya 661749. Kemudian ke SMS ada Pak Wagino di Jambi. Ini tempat saya tidak ada batang apel, biji apel, apakah bisa disemai, dan daerah saya ketinggiannya kurang lebih 1470 mdpl. Mohon penjelasannya. Jadi bisa, jadi dengan biji bisa, hanya mestinya memilih buah yang matang, jangan sampai buah yang diimbu itu diperam atau disimpan baru matang gitu ya. Betul-betul buah yang matang, buah yang segar yang matang itu bisa diambil bijinya, bijinya dikeringkan dulu, bijinya bisa. Tapi yang terpenting, apel-apel seperti apel Malang dan apel Indonesia pada umumnya, karena daerahnya itu ya daerah panas begitu. Biarpun di sini cakar cukup ya sekitar 1.400-an meter di atas permukaan air laut ya, itu bisa. Tapi dengan pengertian begini, setelah ditanam nanti kira-kira ketinggiannya itu dipangkas menjadi, pangkasannya itu sekitar 80 cm. Dipangkas atau dibikin cabangnya. Nah, cabangnya itu bikin 3 saja. Cabangnya itu nanti dibiarkan sampai 1 meter dipotong. Jadi setelah panjang dipotong 1 meter, semuanya daun juga dipreteli, dihilangkan daunnya itu. Nah, kemudian dari cabang-cabang itu dibiarkan tunah lagi cabang yang kedua. Cadang pertama primer, cabang yang sekunder kedua. Setiap cabang tadi dibiarkan juga 3 cabang lagi. Jadi cabangnya itu nanti 3 kali 3 ada 9 ya. Semua cabang itu ditarik dengan rafia atau dengan tali ke bawah ke tanah. Di tanah itu dikasih pasak itu supaya nanti ya semuanya
cabang itu mendatar, jangan sampai menuju ke atas. Mendatar, termasuk cabang sekunder dan primernya cuma dibikin tali. Nah, kalau belum mendatar, dibikin tali. Kalau sudah mendatar ya sudah. Prinsipnya supaya merangsang untuk tumbuhnya cabang lagi, tunas lagi yang ketiga. Nah, dari sudah ketiga itu, nanti insya Allah akan ya dibiarkan setelah umur 4 tahun begitu, itu biasanya sudah berbunga. Tapi ingat kalau ada cabang yang yang ruasnya, jadi ruas cabang itu begitu padat, daunnya begitu banyak, itu sebaiknya dipotong aja. Itu betulnya tidak bagus anunya. Jadi cabang-cabang atau tunas-tunas yang begitu tunasnya pendek-pendek, daunnya yang begitu lebat, itu sebaiknya dipotong aja. Nah, seperti itu dibiarkan nanti ya insya Allah akan berbunga dan berbuah. Demikian juga setelah nanti sehabis panen, itu diperlakukan seperti itu lagi. Nah, setelah kira-kira setengah bulan atau hampir 1 bulan begitu, dibiarkan dengan diikat lagi ke tanah. Jadi prinsipnya itu untuk merangsang supaya bertunas dan berbunga dengan cepat. Seperti itu, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dan berhasil di sana. Ya, baik. Kemudian ke telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jadi ya? Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Cangking Larno, ngene Bulu. Bapak siapa? Sularno Bulu. Sularno di Bulu. Iya, Pak. Selamat siang, Pak Tri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Pak Tri, wonten permasalahan tanaman kula pantun nggih. Nggih. Niki kan pun mulai keluar malai nggih, pun melencuti ngaten. Nggih. Ning kathah lembing niku lho Pak, abrit ale hitam ngoten lho Pak. Lembing ganggu napa mboten niku? Warnanya tadi apa? Anu abrit ale ireng, cemeng. Lembingnya pun. Merah Nggih. dan hitam. Apanya itu? Anu pengen pantun lembing meletup niku lho Pak. Nggih. Pantun wonten lembing ganggu napa mboten, napa perlu disemprot ngoten, menawi perlu semproten napa ngoten katanya. Lembing itu apa ya lembing itu? Lembing itu apa, Pak? Mungkin dengan bahasa Indonesia, Pak. Pak Sularno yang ada di... Enggak, itu lembing itu saya pernah mendengar tapi agak lupa ya. Lembing itu apa ya? Alia. Kutu, kayak kutu gitu loh Pak. Oh, kutu. Iya, kutu. Nah. Warnanya yang itu bulunya itu hitam sama merah. Oh, bukan bulu. Nggih. Tahu ya. Ya, ini ganggu pantun apa mboten? Apa perlu disemprot ngoten Pak Tri? Oh, nggih. Pun minuman? Nggih. Nggih, alih kaping kalih pun yen daun bendera niki sami nglinting-nglinting ngoten niku. Perlu obat napa ngoten? Oh, ngelinting itu karena ada hamanya mono. Niki nggih termasuk penggulung daun, Pak. Oh, ada ulatnya. Nggih, ada ulatnya niki. Oh, nggih. 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 Nggih pun ngaten Pak Tri. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama ya, itu kalau itu bentuknya itu seperti kubah masjid, itu jangan disemprot malah. Itu malah sebetulnya tuh membantu kita untuk makan wereng diantaranya atau mungkin yang lain. Jadi kalau bentuknya seperti kubah masjid, tapi lembing itu ya, ada hitam ada merahnya gitu tadi. Yeah. Nah, itu kalau seperti itu. Tapi kalau yang lain tadi nggak disebut, cuma warnanya aja. Kemudian kalau yang gulung-gulung itu kalau itu dia mati, kalau itu brikis-brikis, jadi daunnya ada yang juga kira-kira itu dimakan, itu berarti ada seperti ulat itu ya. Ulat. Jadi ulat itu bisa disemprot dengan obat, tapi obat yang kalau obat kimia bisa beli di toko, macam-macam obat itu untuk namanya ulat itu ya, itu bisa namanya Gustation dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya itu obat beli dari toko. Nah, kalau buat sendiri itu ulat itu bisa disemprot tadi dengan larutan daripada cabai tadi, cabai 200 gram atau 2 on begitu, ditumbuk, terus dicampur dengan 1 liter air, didiamkan 1 malam. Setelah itu
disaring, cairannya itu diambil begitu, ditambah lagi 3 liter air. 3 liter air, terus ditambah 1 sendok makan deterjen, itu boleh aja itu disemprotkan. Nah, ini kalau itu obat yang buatan sendiri. Itu prinsipnya seperti itu, Pak. Tapi prinsipnya dilihat saja dulu, nggih. Dilihat saja dulu. Jangan terlalu cepat itu memberantas. Tapi kalau obatnya itu obat buatan sendiri nggak apa-apa. Tapi obat kimia itu harus hati-hati. Itu kalau belum banyak merugikan, itu nggak perlu disemprot dengan obat dari toko tadi, Wistation tadi. Tapi kalau yang obat buatan sendiri itu kapan aja 5 hari sekali, 7 hari sekali bisa disemprotkan, itu bagus itu. Itu seperti itu. Kalau ulat ya, ulat. Demikian, mudah-mudahan bisa berhasil. Yeah. Ya. Kemudian satu lagi yang ada di telepon ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dari Bapak Marsun Todanan. Todanan Blora. Todanan Blora. Todanan Blora. Mau menanyakan masalah cabai. Yeah. Pak, cabai itu kadang itu ada lalat-lalat itu loh, Pak. Ya. Yang itu lalu buah itu kadang ada seperti jamur itu. Yeah. Seperti jamur, tapi bisa matang. Cabainya itu bisa matang, tapi itu gimana ya? Iya, mohon diulang kembali. Bisa Bapak. matangnya, yang matang apanya? Cabai itu hijau, ya masih hijau itu bisa itu merah. Keluar jamurnya itu loh. Oh, keluar jamurnya. Di luarnya itu ada jamurnya. Yeah. Matang juga ada jamurnya. Bisa matang walaupun ada jamurnya. Oh, begitu. Terusan itu kalau cabai itu ada yang sebelum masak itu sudah ada mengkuning pangkal batangnya. Terus mengenai cabenya? Itu gimana cara mengatasinya? Cabenya nggak apa-apa? Halo. Cabai itu loh yang busuk itu loh. Gimana cara mengatasinya, Pak? Oh iya. Sudah, oke? Ya. Ya itu ya. ada, oke? Sudah? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini aja, Pak, itu diambil itu laos, kunir, jahe. Itu untuk jamur tadi ya, Pak ya. Laos, kunir, jahe diambil secukupnya, ditumbuk atau diparut. Yang diambil cuma campuran tadi cuma 2 sendok makan. 2 sendok makan, kemudian terus cairannya itu 2 sendok makan dilarutkan ke 6 liter air. Terus disemprotkan 6 liter air terus 8 liter air disemprotkan ke tanamannya itu. Itu setiap minggu atau setiap 5 hari sekali nggak apa-apa. Itu untuk jamurnya tadi. Lah, kemudian kalau ada ulatnya itu mestinya diberi aja furadan namanya, furadan. Jadi dilihat aja dulu, ada ulatnya enggak begitu. Tapi kalau hanya jamurnya tadi, itu cukup kunir, jahe, laos, itu diperlukan 2 sendok makan dari cairannya, itu ya diperes tuh boleh gitu, setelah diparut diperes, diambil cuma 2 sendok makan, dicampurkan 6 liter air atau 8 liter air. Terus disemprotkan tadi. Tapi kalau ada ulatnya, dikasih furadan. Demikian, mudah-mudahan berhasil. Ya. Ya, baik. Dan kita nampaknya harus jeda sejenak, pemirsa MTA TV dan juga saudaraku pendengar Persada FM dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang nanti pertanyaannya bisa di 02716611749 dan juga di 081393809000. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Mitra Tani akan segera kembali.